Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan para sahabatnya. Biografi adalah kisah atau catatan tentang kehidupan seseorang, yang meliputi riwayat hidup, pengalaman, perjuangan dan prestasi mereka. Biografi biasanya ditulis berdasarkan fakta dan data yang akurat, serta dapat membantu pembaca memahami lebih baik tentang kehidupan dan perjalanan hidup seseorang. Dalam kesempatan kali ini admin akan membahas sedikit tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mengetahui dan mempelajarinya kita semua dapat menjadi manusia yang lebih baik, dan menambah ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad, terdapat beberapa pendapat terkait tanggal, bulan, dan tahun lahir Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah lahir pada 8 Rabiul Awal, atau 9 Rabiul Awal, pada bulan Ramadan, Muharram, atau Rajab. Tetapi, pendapat yang paling populer dan banyak diyakini, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Lahirnya Nabi Muhammad itu bertepatan dengan hari Senin tanggal 22 April tahun 570 Masehi di kota Mekah. Penamaan tahun Gajah tersebut disebabkan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi sebuah peristiwa yang terkenal, yaitu penyerangan kota Mekah oleh pasukan yang menunggangi Gajah dari kerajaan Habsyi, Ethiopia, yang berkuasa di Yaman. Pasukan tentara Nasrani ini dipimpin oleh gubernurnya yang bernama Abraha. Kedatangan pasukan tersebut ke kota Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, rencana tersebut gagal karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan badai pasir dan mengirim pasukan burung ababil untuk melempari pasukan Abraha dengan menggunakan tanah liat yang terbakar dari neraka, atau disebut sijil. Alasan pasukan ini ingin menghancurkan Ka'bah yaitu karena iri dengan kemajuan masyarakat Mekah yang disebabkan adanya bangunan Ka'bah. Keberadaan Ka'bah di Mekah membuat kota ini selalu ramai dikunjungi peziarah, dan menyaingi kepopuleran kuil yang dibangun Abraha di kawasan Yaman. Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai seorang anak yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal saat Rasulullah masih dalam kandungan sang ibu, Aminah bin Wahab. Sesaat setelah lahir, sang kakek yang bernama Abdul Muthalib membawanya tawaf keliling Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib pula yang memberinya nama Muhammad, yang berarti orang yang terpuji. Dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya. Setelah Nabi Muhammad lahir, sang ibu tidak menyusuinya hingga selesai. Hal ini sesuai tradisi Arab zaman dahulu, di mana persusuan bayi harus diserahkan kepada murdiat atau para perempuan yang menyusui bayi. Nabi Muhammad pernah disusukan kepada Suwaibah al-Islamiyah, tapi tidak berlangsung lama. Lalu Rasulullah SAW diasuh oleh ibu persusuan yang bernama Halimah Sa'diyah. Halimah sangat menyayangi Rasulullah karena saat mengasuh beliau, Halimah mendapatkan berkah yang berlimpah ruah. Suatu ketika, saat usia Rasulullah SAW belum genap 3 tahun, beliau dengan anak Halimah yang bernama Abdullah tengah menggembala kambing. Tiba-tiba 2 malaikat membawa Rasulullah ke tempat yang agak jauh dari tempat beliau menggembala. Abdullah berkata kepada bapak dan ibunya sambil terengah-engah, "Saudaraku dari Quraisy itu diambil 2 orang laki-laki berbaju putih-putih, dia dibaringkan, kemudian perutnya dibelah, sambil diguncang-guncangkan dan dibalik-balikkan." 2 laki-laki berpakaian putih itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membelah dada Rasulullah SAW. Setelah itu, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dada Rasulullah, kemudian dibersihkan dan dikembalikan seperti semula. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dibawa orang," artinya malaikat Jibril, yang membawanya ke sebuah sumur Zam-Zam. Di sana dadaku dibelah, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah itu aku diantarkan ke tempat semula. Hadis riwayat Muslim. Yatim piatu pada usia 6 tahun. Suatu hari, Rasulullah bersama ibunya pergi ke Yasrib, Madinah, ditemani Ummu Aiman, seorang hamba sahaya peninggalan sang ayah. Tujuannya, untuk memperkenalkan Rasulullah kepada keluarga neneknya kaum Bani Najjar dan berziarah ke makam ayahnya.
Mereka sempat tinggal di Madinah selama 1 bulan, dan setelah itu memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang ke Mekah, sang ibunda Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pada saat sang ibunda meninggal, Rasulullah baru berusia 6 tahun, dan sang ibunda Aminah dimakamkan di kampung Abwa, dan Rasulullah melanjutkan perjalanan pulang dengan ditemani Ummu Aiman. Diasuh Abdul Muthalib. Sepeninggalan sang ibunda, Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sang kakek sangat menyayangi cucunya melebihi kasih sayang kepada anak-anaknya. Pernah suatu ketika, saat Rasulullah masih kecil, Rasulullah duduk di atas dipan yang biasa digunakan Abdul Muthalib. Dipan tersebut tidak pernah diduduki oleh orang lain selain Abdul Muthalib. Paman-paman Rasulullah berusaha menahan dan melarangnya duduk di atas dipan tersebut. Kemudian kakeknya datang dan berkata, "Biarkan anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Sayangnya, kasih sayang dari Abdul Muthalib kepada cucunya hanya berlangsung hingga usia Rasulullah menginjak 8 tahun. Setelah itu kakeknya meninggal dunia pada usia 80 tahun. Diasuh Abu Talib. Sebelum wafat, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan Rasulullah kepada pamannya, Abu Talib. Meski Abu Talib bukan saudara tertua, dan dalam hal kekayaan pun termasuk yang kurang mampu, dia dianggap Abdul Muthalib mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di kalangan kaum Quraisy, sehingga paling cocok mengasuh Rasulullah. Selama diasuh Abu Talib, Rasulullah belajar mengenai ketekunan dan kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang keluar Mekah. Akhirnya beliau jauh dari kebiasaan remaja-remaja pada masa itu yang senang berfoya-foya, minum arak, berjudi, menyembah berhala dan melakukan perbuatan maksiat lainnya. Beliau Rasulullah sangat terkenal jujur, menepati janji, ramah, dan sopan sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang jujur dan dapat dipercaya. Menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Pada usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah bin Khuwailid, seorang pedagang wanita terpandang dan kaya raya. Khadijah jatuh hati pada Rasulullah karena keluhuran, kejujuran dan kelurusan akhlaknya. Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun dinikahi dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Khadijah termasuk dalam kelompok orang perempuan pertama yang masuk Islam dan mengakui kerasulan Rasulullah as-sabiqun al-awwalun. Pernikahan ini membawa Rasulullah pada ketenangan dan ketentraman, karena Khadijah pintar menghibur suaminya bahkan tempat berkeluh kesah, senang maupun susah. Dari pernikahan dengan Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 6 orang anak. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah dan beliau tidak pernah menikahi wanita lain hingga Khadijah wafat. Dan inilah nama istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad yang setia dan saleh. Saudah binti Zamah, istri kedua Nabi Muhammad yang setia dan penolong. Aisyah binti Abu Bakar, istri muda Nabi Muhammad yang cerdas dan cantik. Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab yang menjaga mushaf Al-Quran. Zainab binti Jahsy, istri Nabi Muhammad setelah bercerai dengan Zaid bin Haritsah. Salamah, istri Nabi Muhammad yang bijaksana dan penasehat. Juwairiyah binti Al-Harith, istri Nabi Muhammad yang berasal dari suku Bani Mustalik. Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi Muhammad dari Mesir yang melahirkan putra bernama Ibrahim. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, bertepatan pada malam 17 Ramadan 610 Masehi, datanglah wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Diceritakan, ketika itu Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira dan tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam hadir di hadapannya. Saat itu, malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang sangat terang membutakan mata, dan menyampaikan wahyu yang pertama untuk Nabi Muhammad. Surat yang diturunkan pertama kali saat Nabi Muhammad menerima wahyu adalah Al-Alaq ayat 1-5. Sesudah mengalami peristiwa itu, Rasulullah keluar dari Gua Hira dan pulang dalam keadaan ketakutan serta bingung. Di kediamannya, Nabi Muhammad ditenangkan oleh Khadijah, yang kemudian mengajaknya menemui Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal adalah seorang imam Arab dan ahli kitab beragama Nasrani, yang masih berkerabat dengan Khadijah. Rasulullah menceritakan dan memberitahukan Warakah tentang pengalaman spiritualnya di Gua Hira, dan wahyu yang disampaikan malaikat Jibril kepadanya.
Maka, Warakah pun membenarkan bahwa Muhammad adalah nabi akhir zaman yang akan didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad menerima wahyu kedua saat sedang berjalan di suatu tempat, dan juga saat sedang di rumah dalam keadaan ketakutan karena belum terbiasa. Saat itu, Nabi Muhammad menerima perintah untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad mulai berdakwah di kalangan keluarga, sahabat, dan masyarakat Mekah. Seperti perkataan Warakah, Rasulullah akan didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi oleh orang-orang yang menolak mengikuti ajarannya. Meski sebagian besar masyarakat Mekah secara terang-terangan menentang ajaran Islam, Nabi Muhammad tidak berhenti berdakwah begitu saja. Khadijah menjadi salah satu pelindung dan pendukung utama ketika Nabi Muhammad menghadapi perlawanan yang mengancam nyawa dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Namun, bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh Khadijah untuk menghibur Nabi Muhammad yang tengah bersedih lantaran kehilangan pamannya, Abi Thalib, dan Khadijah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Isra Miraj kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Miraj pada periode akhir kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Beliau melakukan perjalanan spiritual yang ditemani malaikat Jibril alaihi salam. Perjalanan itu berawal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapisan langit. Peristiwa perjalanan spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikenal dengan Isra Miraj. Dari Isra Miraj ini kemudian lahir perintah untuk salat 5 waktu bagi umat muslim. Hijrah ke Madinah. Ketika kafir Quraisy semakin sering melakukan tekanan dan berperilaku buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya, hijrah merupakan upaya yang harus ditempuh untuk mempertahankan akidah yang telah mereka yakini. Kaum muslim melakukan hijrah besar-besaran ke Madinah pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriyah, atau 622 Masehi. Ada pendapat lain yang menyebutkan 2 Rabiul Awal. Setelah pindah ke Madinah, Rasulullah melakukan dakwah selama 10 tahun sebelum akhirnya wafat. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Mekah. Contohnya, dengan membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, dan mempersaudarakan kaum Muhajirin serta Ansar. Selain itu, Rasulullah juga meningkatkan perekonomian Madinah dengan pasar. Sakit dan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada 632 Masehi, atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidato terkenal yang disebut sebagai khotbah perpisahan, khotbah wada di Gunung Arafah di timur Mekah. Lewat pidato ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah. Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa waktu, setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya. Pada hari Senin, tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumah istrinya, Aisyah. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, jasadnya kemudian dikebumikan di kompleks Masjid Nabawi di Madinah, yang saat ini di bawah naungan Kubah Hijau. Semoga dari kisah biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa memetik pelajarannya, yaitu kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi ujian, pentingnya ukhuwah dan persatuan bagi umat muslim, serta banyak lagi lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.